Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Ismi Oliana Sution dengan NIM dapat kita lihat di layar. Di sini saya berkesempatan untuk menjawab ujian dari mata kuliah pemetaan sumber daya hayati laut. Nah, untuk soal yang pertama, bagaimana sih cara menentukan pola migrasi pada ikan? Nah, dalam menentukannya ada beberapa faktor. Yang pertama, suhu. Semakin tinggi fitoplankton, maka akan semakin tinggi sumber daya makanan. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan suhu di sekitarnya. Yang kedua, kandungan klorofil. Yang ketiga, sumber daya makanan. Dan yang terakhir, arus. Ketika arus sangat diperlukan oleh ikan ketika melakukan migrasi yang bertujuan untuk menghemat tenaga pada si ikan. Adapun cara lain untuk menentukan jalur migrasi pada ikan, yakni dengan cara memberi tag pada ikan dengan menggunakan GPS pada tubuh ikan tersebut atau yang sering disebut dengan fish tagging. Dan yang kedua, untuk jawaban yang kedua ialah pada umumnya ikan melakukan migrasi ketika ingin mencari lokasi yang cocok dalam melakukan pemijahan, mencari sumber daya makanan yang melimpah, serta daerah yang cocok untuk keberlangsungan hidupnya sendiri, sehingga dapat menunjang jangka kehidupan dari si ikan, sehingga ikan tersebut tidak terjadi kepunahan karena faktor lingkungan yang tidak cocok dengan si ikan, sehingga perlunya melakukan migrasi. Yang ketiga, kaitan antara migrasi dengan penangkapan ikan, yakni ketika ikan dalam proses migrasi dalam mencari kawasan yang cocok dalam melakukan pemijahan, nelayan yang melakukan penangkapan ikan pada ikan yang bermigrasi, terutama pada saat masa pemijahan, maka secara tidak sengaja atau tidak langsung, penangkapan yang dilakukan tersebut akan mengurangi stok ikan di perairan karena ikan tersebut tidak dapat melakukan pemijahan atau memperbanyak stok ikan tersebut. Yang keempat, faktor yang perlu diperhatikan untuk menentukan kawasan wisata, yakni yang pertama kesesuaian wilayah. Kesesuaian wilayah ini perlu diperhatikan untuk keberhasilan ketika kita menjadikan atau membuat suatu kawasan wisata. Dalam menentukan kesesuaian wilayah yang akan dijadikan kawasan wisata, biasanya dapat dilihat dari poin-poin apa saja yang perlu diperhatikan ketika menjadikan sebuah wisata. Hal ini dapat kita lihat dalam Peraturan KKP nomor 30 tahun 2010 atau Permen KP nomor 32 tahun 2019 mengenai rencana tata ruang laut. Yang kelima, tata cara menentukan kawasan yang layak dijadikan sebagai kawasan wisata ketika ditinjau dari wisata laut yang berupa snorkeling atau penyelam serta lainnya, yakni yang pertama kecerahan perairan, yang kedua kecepatan arus, yang ketiga jenis ikan karang, yang keempat kedalaman terumbu karang, yang keenam jenis liverworm, dan yang ketujuh tutupan komunitas karang. Serta untuk jawaban terakhir, yakni tantangan apa saja yang dihadapi ketika kita melakukan pemetaan kawasan bahari ditinjau dari ekonomi dan sosial. Yang pertama, ditinjau dari sosial sendiri, terjadinya kekurangan pemahaman tentang daerah konservasi yang bisa dijadikan sebagai tempat wisata. Sedangkan yang ditinjau dari segi ekonomi meliputi kurangnya pendanaan yang diberikan oleh pemerintah setempat untuk melakukan pengembangan produk ataupun melakukan pengembangan ekowisata bahari di daerah wisata tersebut. Cukup sekian jawaban dari saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.